Halo, aku Faiz. Aku adalah seseorang yang sedang belajar untuk mengembangkan diri aku lewat praktik dari self leadership. Ya, hari ini aku akan membacakan catatan yang belum rapi. Ini bakal jadi series harian terbaru aku. Kenapa disebut catatan yang belum rapi? Karena ini dicatat saat aku berjalan menuju Faiz yang sebenarnya. Jadi kan belum menjadi Faiz yang sebenarnya, makanya belum rapi. Ada satu hal yang sering kita dengar. Kalau gagal, coba lagi. Tapi aku pengen kamu berhenti sebentar dan mikir jujur. Apa yang sebenarnya kamu pertaruhkan ketika kamu gagal? Karena mungkin ada yang ketika gagal tuh gak bisa mencoba lagi. Oke, di sini ada cerita dulu. Cerita dari Steve Jobs. Steve Jobs itu membangun Apple selama 10 tahun. 10 tahun di hidupnya. Terus di satu momen, karena dia dapat partner yang salah, dia dipecat dari perusahaan yang dia bikin sendiri. Perusahaan yang dia bangun selama 10 tahun, dia dipecat dari perusahaannya sendiri. Bayangin itu, kehilangan pekerjaan, kehilangan suatu identitas. Kenapa bisa sampai identitas? Karena 10 tahun loh. Kalau kamu 10 tahun gitu kuliah di suatu universitas, orang tuh bakal menganggap kamu ya mahasiswa abadi di universitas itu. Dan orang-orang pun menganggap Steve Jobs itu Apple. Dan dia dipecat dari situ. Dia kehilangan sesuatu yang memberikan arti dalam hidupnya. Buat banyak orang, itu bukan pelajaran, itu adalah akhir. Tapi itu tidak berakhir untuk Steve Jobs. Kita mungkin sering dengar juga kalau kegagalan itu bikin Steve Jobs itu makin besar. Akhirnya dia punya Apple lagi, bahkan dia investasi ke banyak-banyak perusahaan kayak Pixar misalnya. Tapi bagian ini sih yang jarang dibahas tuh, karena Steve Jobs itu dia itu mampu buat gagal. Dia itu punya privilege buat gagal. Dia tuh nggak sembarang orang yang kalau misalnya dia take a risk gagal, dia tuh mati. Nggak kayak gitu. Steve Jobs itu punya waktu, punya uang, dan juga punya pengalaman. Kalau misalnya orang random yang bukan siapa-siapa, kalau gagal, oke, dia bisa jadikan kegagalan itu pelajaran. Tapi gimana kalau misalnya dia nggak bangkit lagi dari situ? Dia nggak punya privilege kayak waktu, uang, dan juga pengalaman-pengalaman untuk menghadapi kegagalan seperti ini. Gimana nasib mereka kalau misalnya kayak gitu? Karena ya buat sebagian orang, gagal itu artinya gak akan makan buat besok. Terus juga ditagih debt collector misalnya. Benar-benar kalau gagal itu bukan opsi, gak ada pilihan kedua. Kalau gagal, lu mati gitu. Dari situ aku nulis satu kalimat di catatanku ini. Failure, failure is not brave. Fail, failure, failure is not brave. Failure is a privilege. Jadi kegagalan itu bukan keberanian. Kegagalan itu adalah sebuah privilege. Bukan karena gagal itu indah, tapi karena tidak semua orang bisa selamat setelahnya. Gak semua orang tuh bisa buat gagal, mampu buat gagal. Jadi orang yang bisa gagal itu privilege. Jadi waktu orang bilang, ayo gagal, nanti juga bisa jadi lebih baik lagi. Ya aku sadar, kalimat itu sering datang dari orang yang aman. Mereka tuh ya punya privilege. Mereka kalau gagal dari bisnisnya, ya mereka masih punya tabungan. Gimana kalau misalnya yang enggak? Ya bangkrut, mungkin kelilit utang, mati hidupnya. Ya mereka itu aman secara ekonomi, secara mental, secara sosial. Tapi ada satu hal yang lebih menakutkan dari kegagalan. Yang lebih menakutkan dari kegagalan adalah tidak pernah memulai sama sekali. Yang mana padahal kamu tuh punya kesempatan. Karena kegagalan masih menyisakan cerita, tapi penyesalan
tidak pernah memberi kesempatan kedua. Yang tidak datang dari kegagalan, dari tidak mengambil resiko untuk gagal adalah sebuah penyesalan. Yang dimana waktu itu tidak bisa diulang. Bahkan maaf jika radikal, tapi Tuhan sendiri tidak bisa memberikan waktu. Ya, aku simpan catatan di sini. Aku tuh ngomong ini, bacain ini bukan buat nyuruh kalian tuh buat nekat, tapi supaya sadar aja. Kamu tuh sebenarnya sering takutnya itu pada apa sih? Kegagalan? Atau ya ini tuh pilihan lah. Kamu tuh mau takut sama kegagalan atau takut buat hidup dimana hidup yang gak pernah kamu coba sama sekali? Ya, ya ini aku Faiz lah. Dan ini tuh seperti yang aku bilang tadi, ini tuh catatan perjalanan aku. Dimana aku belajar buat mimpin diri sendiri di sini. Udah habis catatannya, jadi konklusinya kayak gitu ya. Aku rekap lagi. Kalau misalnya pertama, statement gagal itu bagus, gagal itu penting, itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar untuk semua orang. Karena tidak semua orang punya kemampuan buat gagal. Mungkin bagi beberapa orang gagal itu sama dengan kematian. Karena kegagalan itu adalah sebuah privilege. Gak semua orang tuh bisa gagal. Dan di akhir kita tuh diberikan dua pilihan di sini tuh. Mau pilih yang mana? Ketika kamu sadar kamu punya privilege ini, punya privilege buat gagal, kamu tuh mau nyoba buat gagal, terus dapat kesempatan buat bangkit lagi, atau kamu memilih opsi yang lebih menakutkan, yaitu tidak pernah mencoba sama sekali, yang mana pada akhirnya mendatangkan sebuah penyesalan, yang dimana penyesalan itu berkaitan dengan waktu.